Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Panelis kita hari ini. Yang dulu jadi lawan-lawannya Mbak Inul juga datang minta royaltinya juga nggak? Tantangan terbesarnya apa di masa sekarang kalau mau jadi penyanyi dangdut? Bagaimana cara memandang diri sendiri di kala itu dan di masa sekarang? Apakah ada perbedaan? Oh gini-gini walaupun aku udah dandan cantik, kalau dia mau makanan apa aku juga masukin ke dapur kok Mbak. Ya. Oh gitu. Ketika saya yang sakit, saya yang diuber-uber, saya yang dimintain duit, lulu semuanya buka yang sama dengan saya, nyantai-nyantai aja. Sahabat. Wow. Ketemu saya itu saya didik tidak boleh punya sahabat. Musuh kita itu biasanya itu orang-orang terdekat. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Pemirsa, kali ini spesial sekali. Q&A menghadirkan tamu untuk Anda. Dia adalah sosok musisi dan pengusaha, perempuan pejuang keluarga, dan juga memiliki support system yang super green flag. Siapakah dia? Langsung saja kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Inul Daratista dan juga Mas Adam Suseno. Mbak Inul, apa kabar? Mas Adam, apa kabar? Silahkan duduk. Sehat-sehat Mbak? Alhamdulillah. Mas Adam sehat juga? Baik, Nah, sehat. tidak hanya Mbak Inul dan juga Mas Adam, ada juga para panelis yang luar biasa. Malam ini ada Kang Maman, Kak Melisa Grace, One and Only Soleh Solihun, dan teman-teman audiens yang ada di sini, terima kasih. Dan Jaksa Agung. Pak Jaksa Agung, oh ya ampun. Tapi bicara soal Pak Jaksa Agung, Mas Adam, waktu wawancara dengan Pak Jaksa Agung itu saya pernah menanyakan loh. Bahkan Mas Soleh Solihun ya sempat mengungkapkan kemiripan Mas Adam dan Pak Jaksa Agung. Mau tahu nggak? Kita lihat dulu ya cuplikannya seperti apa. Yuk kita lihat yang satu ini. Ini buat yang belum tahu nih, kalau mungkin tadi baru pertama kali melihat Pak Burhanuddin terus melihat mirip siapa? Ya benar, Pak Burhanuddin ini mirip suaminya Inul, Mas Adam Suseno. Masih gantengan aku. Ya, nah itu, dalam wawancara Pak Burhanuddin bilang masih lebih gantengan dari saya. Pak, saya mau mengingetin lagi sekali lagi Pak. Seorang manusia yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, itu artinya apa? Sombong. Ini oknumnya ada di sini nih. Mas Soleh Solihun langsung saya datangkan nih Mas Adam. Gimana tuh? Iya, lebih gantengan Pak Jaksa kayaknya sih. Lebih gantengan Pak Jaksa. Kalau Mas Adam? Dia takut. Takut. Kenapa? Banyak sana, lebih akeh sini. Tapi Mas Adamnya gimana tuh? Kalau dilihat dari wajah pasti lebih ganteng Pak Jaksa ya. Tapi kalau dilihat dari kumis lebih awet kumis saya. Iya. Tapi ada satu hal lagi loh teman-teman. Begitu waktu itu saya tanya Mas Adam langsung ya, Mas gimana pendapatnya? Saya langsung kirim video saya waktu itu ke Pak Jaksa Agung tuh. Saya WA langsung. Dan ini balasan Pak Jaksa langsung kirim foto ini teman-teman. Ini dia. Tidak berkata-kata tapi langsung menjawab ini. Ya, kalau Pak Jaksa ternyata kumis yang kirinya nggak rata ya. Berarti Kalau Mas Adam simetris. Makanya Konsisten loh dia, karena tiap bangun tidur itu belum ngapa-ngapain tuh langsung pegang gunting sama kaca, sama sisir. Jadi dia ratain gitu, mana yang sekiranya udah mau memutih dia beresin. Kalau yang panjangnya nggak rata dia guntingin gitu setiap hari. Tapi Mbak Inul, ada pengaruh dengan kesuksesan nggak sih? Kumis ini? Enggak. Tapi pengaruh ke dalam hidup saya iya. Karena kan kalau Pak Jaksa Agung, dia tuh mengatakan wah kalau punya kumis tuh lebih berwibawa, lebih mantap gitu. Nah kalau Mbak Inul sendiri? Kalau menurut saya lebih gagah sih gitu. Oh gitu ya. Karena kalau saya lihat kalau dia nggak pakai kumis bukan nama Adam, namanya Adem. Adem. Tapi Mas Adam waktu makan mie burung dara nyangkut nggak mie-nya di sini? Mie-nya enggak, burung darahnya yang Kalau nyangkut enggak, cuman makannya yang susah, harus Disibak. disibak dulu ya Iya. kumis. Sekarang tuh umur Mbak Inul sendiri lebih ngehits Mbak Inul atau Mas Adamnya sih?
Loh saya nggak mau lah, lebih ngehit saya kan, saya udah dari zaman kemarin-kemarin. Nah, terus sekarang Mas Adam juga ini banyak fansnya loh Mbak. Iya kan beda. Kalau sekarang waktunya saya untuk generasi yang sekarang. Gen Z, bapaknya Gen Z. Ya, Kang Maman sudah 25 tahun mengenal Mbak Inul dan juga Mas Adam. Apa yang menurut Kang Maman nih berubah? Kalau lihat foto saya 2003, wajahnya Inul tuh kan selalu tegang di 2000-an. Iya. Karena ngebor lagi meledak, tapi pada saat yang bersamaan serangan terhadap Inul lihat tuh. Ini fotonya. tadi coba kita lihat ya fotonya Kang Maman. Kang Maman ada rambutnya dan kumisnya loh. Oh. Ini Mbak Inul tahun 2023. Di highlight waktu itu 2003. kita Iya, di highlight. didukung oleh para wartawan, diundang oleh Mbak Titi Puspa untuk mengenal Mbak Inul lebih jauh gitu loh. Susah wawancara beliau karena tegang betul dalam serangan kan waktu itu. Iya. Dalam tekanan ya. Dalam tekanan diserang terus menerus. Tapi kemudian setelah sekian tahun, 25 tahun, yang saya lihat Inul dan Mas Adam yang lucu. Transformasi dari Inul yang tegang ke sekarang Inul dan Mas Adam yang santai, itu pengaruh Mas Adam atau pengaruh sudah berdamai dengan kehidupan? Dua-duanya gitu. Selain pengaruh dari suami saya, karena beliau adalah salah satu orang yang membackup saya dari ketika saya berdiri menjadi seorang orang entertain sampai hari ini. Dan tentunya sangat pengaruh juga. Jadi kalau nangis pasti ngadunya ke... Justru saya itu kalau nangis di depannya dia nggak pernah digubris. Itu yang membuat saya itu jadi harus menerima kehidupan gitu. Kehidupan maksudnya harus benar-benar tahu bahwa ini adalah dunia kita gitu. Kalau kamu mau jadi orang hebat ya harus kuat gitu. Kadang-kadang kalau aku nangis cuma nangis aja gitu. Wes sejo nangis kalau sakit ke dokter gitu. Sesimpel itu Sesimpel hidupnya. Jadi aku harus bisa simpel juga gitu dan aku harus ya membuka dunia ini dengan happy, dengan sabar, dengan ikhlas dan ya ini memang dunia aku gitu. Itu tepat 29 tahun perkawinan kalian bisa sedamai itu? 30 tahun. 30 tahun 30 sekarang. tahun, pas 29 Mei nanti. Iya. Luar biasa. Nggak berniat selingkuh, Mas? Amit-amit. Niat pasti ada. Cuman Nggak bisa dipungkirin gitu bahwa namanya Adam itu pasti ya tahu sendiri ya kan namanya laki-laki nggak apa-apa dan saya sebagai seorang istri memang sudah berjanji dalam sebuah pernikahan itu tidak ada yang mulus. Bohong banget kalau yang namanya rumah tangga itu adem ayem nggak ono. Pasti ada ribut, ada tabok-tabokan, ada ngomel-ngomel nggak karu-karuan. Tapi ketika kita sudah berjanji dalam suatu kehidupan kita menerima dia dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Ketika dia melakukan hal yang nggak enak pun juga aku harus menerima ikhlas. Karena ya kamu itu tercipta dari tulang rusukku dan aku adalah dari dirimu ya wes. Dengerin dulu tadi Mas Adam terputus. Niat sih ada, tapi niat ada. Cuman yang buat selingkuh tuh nggak ada. Kan perlu cuan juga. loh kan iklannya banyak. Loh, cuannya masuk nang aku loh. Iklannya banyak, cuman nomor rekeningnya rekening dia. Ini serius, rekeningnya hanya untuk... Serius, cuman mampir doang. Melihat ini jalan serut ke sini. Assalamualaikum. Oke. Nah nih Kak Mel, gimana nih ngelihat dua sosok yang lucu ya kalau boleh saya bilang ya? Saya termasuk orang yang dari awal kemunculan Mbak Inul Daratista itu sangat-sangat amazed dengan kehadirannya dan mendukung, tapi waktu itu masih dari balik televisi aja seperti itu. Nah, yang saya pengen tahu nih Mbak Inul, bagaimana cara memandang diri sendiri di kala itu dan di masa sekarang? Apakah ada perbedaan? Perbedaan yang paling Aku mencolok merasa nggak ada perbedaan, cuman dalam kepribadian kan kita belajar ya dalam proses itu dalam kurun waktu yang cukup panjang belajar karena kan guru kita banyak, mentor kita banyak, ada yang Titi, ada Mas Wendo, ada semuanya orang-orang yang hebat yang mengelilingi hidup saya dan saya tidak mau mengecewakan mereka. Gitu makanya dengan beliau-beliau ini memberikan aku nasihat itu tidak hanya cukup untuk masuk ke sini, keluar sini. Tapi aku juga harus menyelami, mendalami dan aku juga harus belajar karena ini dunia saya. Sekeliling saya itu orang yang udah umurnya udah banyak, pengalamannya banyak, ilmunya banyak dan dia punya posisi yang cukup bagus-bagus dan umur saya kan masih sedikit waktu itu. Artinya pengalaman mereka itu udah banyak dan udah di-stempel oke sah gitu. Jadi aku harus belajar dari mereka. Ya tentunya banyak perbedaan ya, tapi kalau ngebor nggak pancet tetap. Oh tetap ya? Tetap. Tergantung
Job pengen loh. Jadi di rumah itu banyak lubang-lubang diboring. Cuman sayangnya kemarin waktu ada Jakarta proyek sumur resapan, nggak ngontrain, kok coba ngontrain, cepet ngebornya. Ini kategori ketangguhan yang seperti apa di level berapa nih? Kalau dari 1 sampai 10, Kak Jadi Mel? kan tiap manusia tuh punya yang namanya daya resistensi dan resiliensi. Resistensi itu adalah daya kemampuan kita untuk bertahan dalam situasi yang nggak nyaman. Dan daya resiliensi, bagaimana seseorang itu melambung kembali setelah dia jatuh gitu. Nah, 1 sampai 10 berapa nilainya? udah top out of 10 banget sih. Udah. Waktu itu kan pro kontranya sangat-sangat heboh banget gitu ya, Mbak Inul ya. Apa ya yang membuat Mbak Inul punya ketangguhan semacam itu, bahwa apa sih yang memotivasi Mbak Inul untuk pokoknya aku tetap perlu bertahan nih di dalam situasi seperti ini? Saya meniru bapak saya. Bapak saya itu orangnya yang tidak orangnya legowo, nerimo, sabar, ikhlas karena selain menerima ing pandom, dia percaya bahwa Tuhan itu memberikan kita takdir itu pasti kepada umat-umatnya yang nurut sama dia, yang indah gitu. Jadi menurut aku dengan segala proses kehidupan aku yang nggak enak itu cuman satu, saya cuman sabar, ikhlas aja gitu. Karena aku tahu bahwa ketika kita hidup baik, Tuhan akan memberikan banyak kebaikan. Silakan, Mas Oleh. Mas Adam dan Mbak Inul kan di konten Instagram lucu tuh. Itu gimana sih idenya ada kepikiran, oke kita bikin konten berdua yang lucu-lucu? Jujur aja saya ini karakternya orang pendiam, nggak banyak ngomong. Berawal dari waktu COVID itu, kan udah banyak nggak ada pekerjaan, kan libur kan. Dari situ saya diajak Inul untuk main dari konten itu. Awalnya nggak mau. Ternyata responnya bagus. Nah ternyata setelah mau, responnya masyarakat banyak terhibur, jadi ketagihan. Sebenarnya tujuan utamanya menghibur aja, tapi lama-kelamaan kok banyak pemasukan yang ini ya. Kalau misalkan kita ada miss di tengah jalan, ada salah gitu, terus tiba-tiba ada perceraian, itu kan nggak lucu gitu. Pasti orang tua bilang, kapok kowe orang ngurut aku. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.